Sebelum adanya Zoom, Google Meet, atau juga Discord, ada satu raja video call yang menjadi andalan semua orang, yaitu Skype. Kalau kalian pernah mengirim pesan ke keluarga kalian di luar negeri, pacar kalian saat LDR, atau meeting sama klien luar negeri, Skype akan menjadi andalan kalian waktu itu. Skype yang dulunya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia dan telah beroperasi selama 23 tahun, Microsoft akhirnya memutuskan untuk menghentikan Skype pada 5 Mei tahun 2025. Tapi, kenapa aplikasi sebesar ini malah dimatikan oleh pemiliknya sendiri? Halo para nongkers, langsung aja kita bahas di Nongkrong Santai aja. Pada tahun 2003, dua orang asal Estonia yaitu Niklas Stenström dan juga Janus Friis melihat sebuah masalah besar di dunia komunikasi, yaitu biaya telepon internasional yang sangat mahal. Mereka berdua memutuskan untuk membuat suatu aplikasi yang bisa menghubungkan orang-orang di seluruh dunia tanpa batasan biaya yang tinggi, dan dari sinilah Skype lahir. Skype menggunakan teknologi peer-to-peer yang memungkinkan percakapan suara dan video berlangsung antara pengguna tanpa harus melalui server sentral yang memerlukan biaya tinggi. Konsep ini sangat revolusioner pada masanya. Di saat banyak orang masih menggunakan telepon rumah atau handphone untuk menelepon, Skype memungkinkan orang-orang melakukan panggilan suara, bahkan video call, melalui koneksi internet dengan biaya yang jauh lebih murah. Pada tahun 2004, Skype memperkenalkan fitur video call yang menjadi titik balik besar dalam sejarah komunikasi digital. Sebelumnya, video call hanya bisa dilakukan dengan perangkat mahal dan juga sulit dijangkau. Tetapi dengan Skype, orang-orang bisa melihat video call dari komputer pribadi mereka. Untuk tahun 2000-an sendiri, hal itu sangat futuristik. Namun hal terbesar yang dilakukan oleh Skype adalah memperkenalkan komunikasi internasional yang terjangkau. Pada tahun 2007, Skype memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Popularitas Skype benar-benar melesat. Aplikasi ini bahkan diadopsi oleh bisnis, startup, dan pekerja yang sering berkolaborasi dengan rekan mereka di luar negeri. Mereka bisa menghemat biaya untuk telepon internasional, dan Skype menjadi solusi utama bagi kebutuhan komunikasi global. Pada tahun 2011, Skype akhirnya dibeli oleh Microsoft dengan nilai akuisisi mencapai 8,5 miliar dolar. Akuisisi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Skype, karena Microsoft berencana untuk menjadikan Skype sebagai alat utama komunikasi di dunia digital. Dengan suntikan dana dan juga dukungan dari Microsoft, Skype diharapkan dapat mengubah cara orang berkomunikasi, tidak hanya dalam percakapan pribadi, tapi juga dalam dunia bisnis. Bicara tentang Skype di Indonesia, kita nggak bisa memungkiri betapa pentingnya aplikasi ini dalam kehidupan banyak orang. Di era 2000-an hingga awal 2010-an, Skype menjadi sarana utama komunikasi bagi banyak orang, terutama untuk mereka yang memiliki keluarga atau teman yang tinggal di luar negeri. Banyak orang Indonesia yang bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan juga Australia mengandalkan Skype untuk tetap terhubung dengan keluarga mereka. Sebelum Skype ada, komunikasi internasional itu mahal banget. Orang yang punya keluarga di luar negeri biasanya harus memilih antara mengirim uang atau berbicara lewat telepon. Skype hadir sebagai solusi untuk video call tanpa biaya besar. Dengan internet yang semakin berkembang, Skype memberi kemudahan untuk komunikasi langsung tanpa biaya tinggi. Tidak hanya pekerja migran, mahasiswa yang sedang studi di luar negeri pun juga sangat mengandalkan Skype untuk tetap terhubung dengan keluarga mereka di tanah air. Bahkan, banyak yang melakukan video call rutin dengan orang tua, sahabat, atau kekasih mereka menggunakan Skype. Di Indonesia, di banyak warnet-warnet, Skype menjadi aplikasi yang paling sering digunakan. Ini karena tidak semua orang punya akses internet pribadi atau perangkat seperti laptop atau PC. Selain itu, Skype juga sangat populer untuk keperluan bisnis. Banyak perusahaan kecil, freelancer, atau juga startup yang menggunakan Skype untuk video conference. Skype menjadi alat yang murah dan juga efektif untuk melakukan meeting internasional. Namun, dengan semua keunggulan itu, masalah mulai muncul seiring waktu. Jadi, apa yang terjadi setelah Skype diakuisisi oleh Microsoft? Pada awalnya, banyak yang berharap bahwa Skype akan terus berkembang dengan dukungan penuh dari Microsoft. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Alih-alih mempertahankan Skype sebagai produk unggulan, Microsoft malah memfokuskan perhatiannya kepada produk lain, yaitu Microsoft Teams.
Microsoft Teams pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 sebagai platform komunikasi untuk tim bisnis dan juga organisasi. Dengan Teams, Microsoft memberikan lebih dari sekedar video call. Mereka menawarkan fitur chat, kolaborasi dokumen, integrasi aplikasi Microsoft Office, dan masih banyak lagi. Teams dirancang untuk memudahkan kerja tim, bukan hanya sekedar percakapan pribadi. Microsoft pun mulai mengintegrasikan Skype ke dalam Teams, menggantikan beberapa fungsi Skype dalam konteks bisnis. Kenapa hal ini menjadi masalah besar untuk Skype? Karena Microsoft mulai memfokuskan sumber daya dan juga perhatian mereka ke Microsoft Teams yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar bisnis mereka. Hal ini menyebabkan Skype menjadi terpinggirkan dan juga mulai terlupakan. Banyak perusahaan yang sebelumnya menggunakan Skype mulai beralih ke Microsoft Teams yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan modern. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, Zoom dan Google Meet mulai mencuri perhatian. Dengan pandemi yang melanda dunia pada tahun 2020, Zoom muncul sebagai alat video conference yang mudah digunakan dan juga bisa diakses oleh semua orang. Aplikasi ini, yang pada awalnya hanya digunakan oleh beberapa perusahaan, tiba-tiba meledak dalam penggunaan global. Karena semua orang, mulai dari pelajar hingga tingkat profesional, memerlukan cara untuk tetap bekerja dan juga belajar dari rumah. Google Meet pun juga mengikuti tren serupa, dengan banyak pengguna yang memilihnya karena integrasinya dengan produk Google. Yang paling mengejutkan, datang pada 5 Mei 2025 nanti, Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa Skype akan ditutup dan semua layanannya akan dihentikan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang masih mengandalkan Skype untuk komunikasi pribadi dan juga bisnis. Lalu, kenapa Microsoft mengambil langkah besar ini? Menurut pengumuman resmi, Microsoft ingin lebih fokus pada pengembangan produk yang lebih modern dan juga terintegrasi, seperti Microsoft Teams, yang sudah menjadi platform utama untuk kolaborasi tim dan juga bisnis. Skype, yang dulunya mendominasi video call, sekarang hanya menjadi produk yang terpinggirkan. Bahkan, Skype mulai kehilangan banyak penggunanya di pasar Indonesia. Orang-orang mulai beralih ke aplikasi video call yang lebih praktis dan juga terintegrasi. Jadi, itulah perjalanan Skype. Dari aplikasi yang pernah menjadi andalan banyak orang di Indonesia, hingga akhirnya dilupakan dan ditinggalkan oleh pemiliknya sendiri. Microsoft lebih memilih fokus kepada Microsoft Teams, dan Skype pun resmi ditutup. Di dunia teknologi, siapa yang nggak beradaptasi, cepat atau lambat bakal digantikan. Tapi buat banyak orang, Skype tetap menjadi bagian dari kenangan komunikasi di masa lalu. Pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan Skype, dalam dunia teknologi yang cepat, inovasi adalah kunci untuk bertahan. Jika sebuah platform tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, maka bisa aja menjadi terlupakan. Jadi, apakah kalian punya kenangan dengan Skype? Coba share dong di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like dan juga subscribe. Gua Kecap, caps dulu guys.